Anies Baswedan seperti kutukan bagi Nasdem. Kalau bisa saya bilang, partai yang paling bingung sekarang ini adalah Partai Nasdem. Partai yang dikomandani Surya Paloh ini benar-benar sedang di ujung tanduk sejak mereka mendeklarasikan diri sebagai partai pengusung Anies Baswedan untuk calon presiden mereka. Sebagai catatan, Nasdem hanya punya kursi sebanyak 10,26% saja di DPR RI. Jadi mereka belum layak untuk mencalonkan calon presiden sendirian di Pilpres 2024. Bahkan kalau kita bicara survei itu di pertanyaannya kan, jika Pilpres atau jika pemilu dilaksanakan hari ini, yang setiap hari itu bisa berubah. Tergantung opini, tergantung situasi, isu yang sedang berkembang. Nah, di sana menurut saya, isunya capres lain baru ada yang deklarasi, baru ada yang dibawa kemana-mana gitu kan. Pak Anies sedang tidak berkeliling secara masif untuk kampanye. Survei itu yang salah satu yang dihitung adalah trennya. Ya. Naik, tetap, turun. Tren Anies ini turun, oke? Kalau dia turun, bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Jokowi, bukan salah Prabowo, bukan salah Ganjar. Bukan. Dia turun karena metode kerja. Dia turun karena pilihan isu. Dia turun karena tidak mampu menjelaskan pada publik. Dia turun karena banyak hal lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. Oke, pertanyaan saya, kita pakai logika, kita rasional. Kalau dia turun terus sampai angka 13%, terakhir sudah 14% loh. 13%, 9%, 8%, apakah tetap mau dukung? Ya, pegiat media sosial Denny Siregar mengklaim bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan merupakan kutukan bagi semua pihak yang mengusungnya. Apalagi Nasdem pasalnya kini akan tenggelam dan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan akan musnah karena Demokrat dan PKS telah mempunyai tempat berlabuh lain. Nasdem sudah mau tenggelam, Koalisi Perubahan terancam tinggal nama saja karena masing-masing kaptennya mengancam untuk pindah kapal. Ujarnya yang dikutip DW Newsworthy dari YouTube Cokro TV pada hari Selasa 13 Juni 2023. Dalam posisi demikian, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh harus segera memutuskan untuk beralih dukungan kepada bakal capres PDIP Ganjar Pranowo atau Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dan pada titik ini Surya Paloh pasti bingung luar biasa. Dia mau kemana, Ganjar atau ke Prabowo? Surya Paloh harus cepat memutuskan karena kalau tidak berlabuh di dua kapal penyelamat itu, maka Nasdem benar-benar akan tenggelam, bebernya. Nasdem tidak boleh salah mendukung capres, pasalnya partai Surya Paloh itu bisa tersingkir dari koalisi pemerintahan dan digantikan oleh partai Perindro. Dan kalau Nasdem juga salah berpihak, bisa jadi tahun 2024 nanti, nama Nasdem akan tersingkir dari Senayan digantikan oleh Perindro yang dinahkodai Heri Tano yang pernah berkawan sama Surya Paloh dan sekarang mereka menjadi saingan, ucap Denny. Dan kemungkinan suatu saat Nasdem menyadari bahwa mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi capres merupakan kesalahan besar karena Anies seperti kutukan. Mungkin kelak Nasdem akan sadar bahwa mengusung nama Anies Baswedan itu adalah sebuah kesalahan besar. Anies sudah seperti kutukan bahwa siapapun yang dipegang akan hancur berantakan.